Sebetulnya Raja Nainggolan nih pas loh untuk ngisi posisinya Eriksen. Akhirnya Inter menang juga 2-0, lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Setidaknya moral naik lagi, dan yang paling penting lagi clean sheet. Kita butuh suntikan moral dan percaya diri. Dari segi permainan gue lihat di 6 menit pertama nih ya, Brozovic sama Eriksen ini banget, menjanjikan banget. Bola ngalir, Brozovic beberapa kali intercept, tackle, Eriksen juga umpan jarak jauhnya gokil. Lama kelamaan, sorry laptop gue bunyi. Lama kelamaan kumat si Eriksen, mainnya jadi blek banget. Si Eriksen ini kayaknya dia bukan kayaknya sih, udah pasti dia ini korban dari skema permainan milenial, pelatih-pelatih milenial. Posisi nomor 10 klasik udah nggak kepake lagi. Pemain dengan visi menyerang bagus, teknik individu bagus, tapi kalau nggak punya greget ngerebut bola, bantu bertahan, udah jadi nggak kepake banget. Barella itu secara teknik individu di bawah Eriksen, visi permainan, visi menyerang di bawah Eriksen, pengalaman jauh di bawah Eriksen. Tapi ketika dia masuk, dampaknya bagi tim berasa banget ya. Dia bisa 2 assist bahkan kalau si Pinamonti nggak nyanyain peluang. Tapi ya begitulah, memang sepak bola modern menuntut pemain tengah nggak hanya bisa menyerang tapi juga bertahan. Dan Eriksen kalau permainannya kayak lawan Genoa gini, gue yakin banget dia bakal dijual. Sebetulnya Raja Nainggolan nih pas loh untuk ngisi posisinya Eriksen. Dia punya visi menyerang bagus, shooting jarak jauh juga bagus, dan dia juga gigih dalam membantu pertahanan. Gaya mainnya persis Vidal, persis Barella. Tapi kemarin gue lihat sih waktu dia masuk di babak kedua di 10 menit terakhir, kayak ogah-ogahan ya, dia emang kayaknya udah nggak minat main buat Inter deh. Sayang banget kalau dia mau main niat aja kayak waktu di Cagliari musim lalu. Wah, kita Barella, Vidal sama Barella di double pivot, di depannya si Raja Nainggolan, gua rasa gokil banget sih. Kemudian untuk pemain terbaiknya di beberapa media bilang si Rano Karno ya, si Rano Kia yang jadi pemain terbaik, solid di belakang dan 1 assist. Lumayan lah ya. Jadinya bisa De Vrij bisa istirahat. Ya ini walaupun ini lawannya cuma Genoa juga, gue nggak tahu ya si Ranocchia kalau mainnya lawan Madrid, lawan Benzema bisa segokil ini apa enggak. Tapi setidaknya De Vrij bisa istirahat. Berarti ini pemain yang nggak istirahat sama sekali. Handanovic ya oke lah, dia kiper. Ada Danilo D'Ambrosio, Vidal sama si Lukaku. Vidal dia nggak pernah main 90 menit, selalu diganti di babak kedua. Nah, Danilo D'Ambrosio nih sama Lukaku yang belum istirahat nih. Posisinya si Danilo D'Ambrosio nih yang bisa ngisi nih Skriniar sama Darmian. Skriniar ya Allah, dia masih di Slovakia sampai detik ini, dia bahkan belum pulang-pulang, masih di karantina. Terus yang bisa ngisi posisi dia si Darmian tapi waktu dia kemarin main di sayap kiri juga oke loh. Jadi ya lumayan lah ya. Si Hakimi di kanan, si Darmian di kiri juga bisa, karena Perisic ya ampun mainnya masih gitu-gitu aja. Terus gue sih berharap di Januari nanti kita beli pemain ini ya, backupnya Lukaku, karena si Sanchez cedera mulu tiap habis balik bela timnas. Udah gitu Sensi juga, aduh dia udah nggak international break, udah nggak main lawan Milan, international break nggak main full, malah cedera. Makanya ini malah posisinya si Sensi ini sama Eriksen yang mereka diplot untuk ngisi pemain di belakang striker, dan dua-duanya juga lagi, yang satu bermasalah di fisik, yang satu bermasalah di taktik. Jadinya kita benar-benar kehilangan sosok pemain yang bisa berdiri di belakang striker, bermain di belakang striker. Kemudian untuk backup Lukaku juga penting. Pinamonti kemarin mainnya nggak buruk, gaya mainnya, postur tubuhnya ngingetin akan gaya main Icardi ya. Tapi kita butuh pemain yang memberikan dampak instan. Kita butuh pemain berpengalaman. Kalau kita mau juara nggak bisa nih ngandalin Pinamonti sama Sanchez sih nggak bisanya karena dia cedera ya. Gue harap sih kita bisa beli backupnya Lukaku yang sepadan. Ada false cek covid lagi ya, jangan kayak Hakimi udah tes positif taunya negatif, yang tes yang ketiga juga negatif. Nih parah banget si UEFA. Feeling gue Kolarov akan main di sayap kiri gantiin Perisic. Bastoni akan tetap,
De Vrij main, Danilo D'Ambrosio main, Hakimi main. Nah, yang masih penasaran nih nanti lawan Shakhtar Donetsk, si 3 gelandangnya ini siapa? Barella, Vidal. Menurut gue harus istirahat sih ya. Barella, Brozovic palingan yang main, terus depannya Eriksen. Atau gue nggak tahu deh, Raja Nainggolan. Semoga Raja Nainggolan main. Gue nggak tahu nih Gagliardini sama Young kapan ininya fitnya. Depan ya udahlah Lukaku, Lautaro lagi. Ya udah deh, untuk cerewetin Inter segini dulu. Oh ya teman-teman, gue punya Twitter namanya @cekinggita. Kayak yang ada di gue taruh di sebelah kanan, bawah sebelah kanan atau sebelah kiri, gue lupa. Kalau mau ngobrol-ngobrol tentang Inter bisa lewat Twitter juga. Sampai jumpa di cerewetin Inter selanjutnya. Bye bye, Forza Inter.